Kembali bersama kami pemirsa. Rocky Gerung usul tes PCR digratiskan dan menyebutkan bahwa membebankan saja pada APBN ini kebutuhan untuk mengendalikan COVID. Pengamat politik Rocky Gerung pun buka suara terkait hal ini. Ia menilai bahwa tes PCR adalah bisnis sejumlah importir. Kita tahu dari awal PCR ini bisnis sebagai bisnis yaitu monopolistik, karena itu tidak dibuka untuk umum, bahkan ada sembunyi-sembunyi. Karena itu kita harus curiga bahwa PCR ini adalah permainan beberapa importir saja. Menurut Rocky, importir ini berkaitan dengan sejumlah elit politik. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Alifuddin meminta ketegasan pemerintah untuk menindak laboratorium yang mematok harga tinggi tes PCR. Menurutnya pemerintah juga harus memeriksa semua laboratorium agar waktu keluar hasil tes disamaratakan sehingga tak ada lagi kelas ekonomi ataupun ekspres. Kami berharap setelah reses akan meminta pimpinan Komisi 9 untuk memanggil pihak terkait bahwa pandemi tidak dijadikan ladang bisnis pihak tertentu. Sementara itu harga tes PCR maksimal Rp300.000 yang hendak dipatok pemerintah masih terlalu mahal. Ini disebutkan Neti, harga tes PCR dapat ditekan lagi sebagaimana di India yang ada di harga di bawah Rp100.000. Harga Rp300.000 masih dianggap tinggi dan memberatkan, dan jika tidak ada kepentingan bisnis harusnya bisa lebih murah lagi. Ya, lonjakan infeksi COVID-19 telah mencapai titik baru. Kali ini negeri singa atau Singapura mencatat 5.000 kasus tambahan untuk pertama kalinya pada 27 Oktober. Dalam situs resmi Kementerian Kesehatan, kemarin ada 5.324 kasus baru dengan tambahan 10 kematian. Dan ini merupakan rekor sejak gelombang baru COVID-19 menyerang negeri itu di akhir Agustus 2021. Dengan tambahan ini, Singapura mencatat total 184.419 kasus COVID-19 sejak pandemi menyerang di 2020. Total kematian warga kini 349 orang dan kenaikan ini tidak biasa. Pasalnya angka kasus ini juga naik signifikan dibandingkan Selasa, di mana Singapura mencatat 3.277 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 kali ini juga disumbangkan oleh klaster baru dan COVID menyerang rumah sakit jiwa di negeri itu dan menyebabkan 108 pasien rawat inap dan 8 staf terinfeksi di Institute of Mental Health. Meski begitu, kebanyakan kasus di Singapura adalah gejala ringan dan tanpa gejala karena vaksinasi di negeri itu tercatat 84%. Ya, pemerintah kembali menurunkan tarif tes PCR. Harga batas atas tersebut ditetapkan setelah Kementerian Kesehatan bersama BPKP mengevaluasi sejumlah komponen biaya. Namun muncul wacana aturan syarat transportasi dengan mewajibkan tes PCR. Bagaimana anggota Dewan merespon wacana pemerintah tersebut dan seperti apa epidemiolog melihat fenomena ini? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bapak Alifuddin, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, serta ada Bapak Windu Purnomo, epidemiolog UNER. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Windu. Sore, Waalaikumsalam Mas Juno. Baik, saya ke Pak Alif dulu. Bagaimana DPR merespon terkait harga PCR yang baru saja diturunkan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kami sangat senang ya dengan adanya respon Halo. PCR yang turun ya. Namun demikian ya, kalau diberlakukan untuk semua transportasi, karena ada transportasi yang murah ya. Jadi kalau itu diberlakukan ya tidak tepat lah, karena akan menjadi mahal. Ya, misalnya contoh yang di dapil kami, ya motor kelotok ya, atau naik speed, naik bis, selama ini tidak ada PCR ya, tidak ada antigen, bahkan pemeriksaan vaksin juga tidak ada gitu. Yang ada ini kan hanya pesawat terbang ya, kereta api. Jadi terkait dengan harga ya,
Kalau memang bisa seperti India sangat baik sekali. Ya. Dan kita memang tahu bahwa harga bahan-bahan dari Indonesia itu banyak dari impor ya, sehingga harga 275 ya sampai 300 itu sudah sangat minim sekali katanya. Oke. Mungkin itu Pak ya. Oke, karena kita tahu di India sendiri harga PCR-nya di bawah 100, sedangkan antigen ada di 50-an. Jadi diharapkan mungkin bisa seperti India atau ya kalau mungkin gratis, tapi kita tidak tahu gimana ya nanti hitung-hitungannya. Tapi saya ke Pak Windu dulu. Pak, Anda sebagai epidemiolog melihat kemarin kita tahu banyak yang keberatan terkait PCR untuk syarat penerbangan dan syarat moda transportasi lainnya lalu diturunkan di 275 dan 300. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu kalau sebuah tes itu terjangkau ya, dan itu memang merupakan sebuah kebutuhan seperti PCR tes ini sebuah kebutuhan ya, keharusan malah ya. Maka tentu kalau lebih terjangkau akan lebih baik ya. Tetapi begini ya, jadi PCR tesnya sendiri sebetulnya ya, dalam kaitannya untuk menjaga agar kita tetap ketika bermobilitas aman ya, itu tidak bisa ditawar PCR-nya. Yang bisa ditawar harganya mungkin ya, cuma harga ini tentu jangan sampai ketika kita minta turunkan terus ternyata mengakibatkan atau berefek pada kualitas. Ya, karena kita harus tahu kualitas tentu berkaitan dengan harga, karena komponen-komponennya seperti apa. Saya sendiri bukan ahli laboratorium ya yang berkaitan dengan PCR test, tapi nanti tentu ada organisasi misalnya Patklin ya, Patuli Klinik ya, dan lain-lain itu bisa diajak rembukan ya, saya nggak ngerti itu ya. Tetapi saya hanya melihat bahwa PCR test memang sebuah keharusan ya, karena kalau kita menggunakan antigen tes itu false negatifnya besar gitu ya, karena kita tahu bahwa pada CT cycle threshold yang sudah di atas 25 itu tidak bisa nangkap lagi antigen tes ya, sehingga kita bisa mendapatkan false negatif. Ada orang yang dinyatakan negatif pakai antigen padahal mungkin dia positif, akan berada di tengah-tengah penumpang lain, dan itu sangat berisiko tinggi untuk penularan. Dan kita tidak menginginkan itu gitu. Pak Windu, banyak juga yang menyebutkan bahwa harusnya PCR kembali ke fungsinya untuk surveillance atau juga untuk tracing dan testing. Antigen sebenarnya sudah cukup untuk kalau kita bicara penerbangan, apalagi domestik, bukan keluar negeri, karena negara-negara lain hanya menerapkan PCR untuk penerbangan keluar negeri, bukan dalam negeri. Anda melihat ini bagaimana kalau argumen-argumen dari para ahli? Begini Mas, jadi memang gini ya, kan ada yang kita namakan sebagai surveillance ya. Surveillance itu adalah nomor satu ya ketika kita menghadapi sebuah wabah. Dan sebetulnya jangan sampai menunggu wabah ya. Jadi ketika ada penyakit menular tertentu yang sudah sudah di luar biasanya, itu kita harus melakukan surveillance yang baik ya. Dan surveillance itu salah satunya adalah jadi surveillance itu ada surveillance faktor risiko, yaitu menyangkut prokesnya ya, dan surveillance kasus, yaitu case finding, yaitu melalui testing dan tracing. Nah, memang kalau kita mampu melakukan surveillance yang bagus ya, yang sangat bagus, masif gitu ya, itu memang kita tidak lagi bingung ya dengan ketika kita bicara tentang mobilitas ya, karena kalau surveillance kita bagus ya, di mana kita mampu mendeteksi setiap kasus positif ya, dan setiap kasus positif itu kemudian dilanjutkan dan tracing ya, dan kita bisa mendapatkan kontak erat yang cukup besar ya, dan kontak erat juga semua harus di-testing, harus dites ya, kita bisa mendapatkan kasus yang positif yang sesungguhnya yang lebih real gitu ya. Jadi tidak hanya puncak gunung es ya. Dan ketika mereka semua ini yang positif yang berhasil kita deteksi itu kita containment ya, kita isolasi. Sebetulnya yang ada di luaran itu adalah orang-orang yang negatif
orang-orang yang aman gitu loh. Itu kalau kita punya kemampuan ya melakukan surveillance yang bagus gitu loh. Dan itu betul-betul harus di semua lokasi, di semua kabupaten kota harus mampu melakukan itu. Jadi kalau kita misalnya yang mampu hanya kota tertentu atau daerah tertentu, misalnya DKI saja yang mampu bagus, lainnya tidak, percuma ya. Jadi karena tetap orang-orang yang positif itu tanpa terdeteksi berkeliaran di luar, ya berada di tempat umum, termasuk di tempat-tempat transportasi umum. Memang betul ya. Jadi maka sistem surveillance itu yang harus dibangun betul ya, sehingga kita mampu nanti tidak usah lagi banyak melakukan tes diagnostik ya, tetapi cukup screening. Nah gitu ya. Itu Mas yang baik. Jadi dengan kata lain Pak Windu bahwa memang PCR ini masih gold standar ya. Jadi the ultimate lah, yang paling bagus dibandingkan antigen seperti itu. Untuk itu Anda setuju bahwa sebenarnya PCR bagus untuk digunakan apalagi untuk mobilitas ya Pak Windu ya? Jadi memang seharusnya begitu. Ya, saya ke Pak Alif. Yang menarik juga Pak Alif, banyak orang mengkritik bagaimana harga ini terjun bebas luar biasa. Di awal pandemi 2,5 juta, lalu turun ke 900, 450 dan sekarang ada di angka 275. Banyak yang akhirnya punya pikiran bahwa banyak pihak yang tidak transparan terkait margin dan profit. Jadi diharapkan tadi tidak ada yang berbisnis. Kalaupun mau bisnis ya ambil untung seadanya, jangan dikomersialisasikan karena ini menyangkut kesehatan masyarakat. Bagaimana Anda melihat ini? Saya pun merasakan dari awal, saya pernah di PCR 2,5 juta ya. Baik. Sampai yang terakhir 500-an nih. Jadi tentu saja kayaknya seperti berlaku hukum ekonomi ya. Banyak permintaan ya, harga tinggi. Naik gitu. Tinggi. Jadi kita harapkan karena di sini menyangkut kesehatannya, jangan ada yang berbisnis dalam hal ini. Nah, disinilah peran pemerintah ya, ingin melakukan intervensi. Jadi kami sebagai anggota DPR RI yang selalu menerima aspirasi masyarakat ya, tentu saja masyarakat bicaranya inginnya gratis gitu ya, gratis ya. Iya, bisa nggak? Kalau sampai gratis tentu saja harus ada subsidi berarti, subsidi PCR ya. Bagaimana juga pengusaha tidak dirugikan juga ya. Bisa saja harga seperti India ya, selisihnya disitulah subsidi pemerintah ya. Ya tentu saja yang kami menginginkan ya bagaimana tadi ahlinya Pak Windu Purnomo ya, karena memang PCR di sinilah yang sebagai salah satu alat ya yang bisa mendeteksi yang paling akurat lah. Jadi seperti kami sendiri kalau mau pulang ke rumah dari luar kota, alangkah lebih nyaman, lebih bahagia kalau sudah PCR. Karena selain kita masuk ke rumah sendiri, ketemu orang tua, kita sudah merasa sehat gitu ya. Ada kepercayaan. Baik. Kalau kita bicara juga, Pak Alif, kita tahu bahwa PCR ini juga wacananya untuk semua moda transportasi, mengingat kita tahu jelang Nataru ya, Natalan, liburan tahun baru, banyak mobilitas warga yang diperkirakan akan bergerak seperti itu. Anda melihat wacana ini, apakah tepat di saat seperti ini? Jadi kalau saya sih mengimbau kepada masyarakat ya bagus sih nggak usah pulang kampung aja. Gitu. Ya bagus kita bertahan dulu lah, sebagaimana kami yang pada saat Lebaran kemarin kan disuruh diam di rumah masing-masing ya, tidak melakukan perjalanan. Itu saya pandang lebih baik gitu. Karena sebenarnya kita juga walaupun angka landai ya itu bukan jaminan bahwa tidak ada gelombang ketiga ya Pak. Jadi memang sebaiknya kalau tidak terlalu perlu mending di rumah saja. Itu. Baik, Pak Windu, Anda melihat gelombang ketiga, kita tahu ini juga kaitan dengan Nataru dan perkiraan banyak pihak bahwa mobilitas akan sangat tinggi. Bagaimana pemerintah harus menyikapi agar tetap menjaga kondisi yang kondusif ini selain tadi menerapkan PCR untuk seluruh moda transportasi? Ada hal lain yang bisa kita lakukan agar masyarakat tetap patuh? Jadi kan ini akhir tahun ini sebenarnya ujian ya. Ini batu ujian buat
Indonesia ya, karena Indonesia sampai hari ini sudah mampu membuat bahwa COVID-19 ini sudah kecil ya, meskipun belum zero ya kan, dan itu kalau untuk zero kita masih butuh waktu lama lah ya, tetapi kita sudah betul-betul rendah ya. Kasus di rumah sakit kita lihat aja, banyak rumah sakit sudah zero, kosong ya, tidak ada bed yang digunakan. Beberapa rumah sakit memang ada tapi bornya sangat rendah untuk COVID ya. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa saat ini kondisi relatif lebih aman ya. Nah, dan ini harus kita jaga. Jangan sampai rebound hanya gara-gara kita sudah euforia, sudah melakukan mobilitas yang tidak terkendali ya. Terutama kita menghadapi akhir tahun ya, di mana di akhir tahun ini ada liburan Natal dan Tahun Baru. Memang untuk ASN tidak pergi mungkin ya, karena mungkin nanti akan ada larangan bepergian. Cuti bersama sudah dicabut ya kan, yang tanggal 24 Desember sudah dicabut. Tetapi swasta dan wira swasta, para masyarakat kan pegawai negeri itu kan hanya 4% saja dari jumlah penduduk. Ya kan? Nah, yang 96% masih bisa bepergian. Ya, mobilitasnya akan tinggi sekarang aja. Kalau kita melihat dari Google Mobility ya. Mobilitas kita sudah di atas baseline, sudah ada yang tempat-tempat tertentu sudah positif 10%, dan jadi sudah lebih tinggi daripada bulan Maret kemarin gitu. Nah, jadi ini artinya kondisi ini sangat berisiko ya, makanya karena itu pemerintah dengan cara seperti tadi ini ya, bahwa semua moda transportasi harusnya bukan hanya pesawat ya, itu harus betul-betul yang ada di sana adalah orang-orang yang negatif. Dan itu harus dilihat menggunakan PCR test ya. Kemudian nanti ada larangan bepergian, misalnya larangan mudik semacam itu, ya kan. Dan tentu masyarakat harus punya kesadaran ya. Jadi artinya ayo kita perangi ini. Nanti kalau sudah akhir Januari kita berhasil memang, tidak ada peningkatan. Nah itu bahwa kita lulus ujian sebetulnya. Jadi ini ujian nih tentang apa ini namanya akhir tahun ini. Pak Windu dan juga Pak Alif, bahwa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita hari ini adalah relaksasi yang diberikan pemerintah diimbangi dengan PCR untuk tadi menjaga agar situasi tetap kondusif. Namun ingat bahwa harganya juga jangan dijadikan bisnis ya Pak ya, karena kita ingin masyarakat ya punya win-win solution lah, tapi tetap tadi untuk menjaga kondisi yang landai seperti ini. Pak Alif, terima kasih. Pak Windu, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Kami akan segera kembali, tetap di MNC News.